Apabila satuan pendidikan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik, tidak dapat ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler tahap ketiga. Assalamualaikum, halo apa kabar buat teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun tentunya. Kembali saat ini saya Rizal Gibran hadir memberikan informasi terbaru mengenai bantuan operasional sekolah untuk persiapan penyaluran tahap ketiga tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyaluran dana BOS tahap ketiga untuk tahun 2021 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita akan membuka dulu dari portal BOS Kemdikbud. Di sini dijelaskan bahwa perubahan rekening itu dibuka hingga tanggal 20 Agustus. Sekarang udah mulai masuk di tanggal 21 Agustus. Artinya batas waktunya ini adalah sudah habis untuk perubahan rekening. Saya berharap teman-teman ataupun juga buat Bapak dan Ibu para pengelola BOS ini bisa selesai kemarin sebelum tanggal 20 Agustus begitu untuk perubahan rekening jika memang bermasalah. Selain perubahan rekening ini, saya memiliki surat dari Kemdikbudristek mengenai pembaruan Dapodik untuk dasar penghitungan dana BOS reguler. Ini dikeluarkannya tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan surat ini ditujukan pada Kepala Dinas Provinsi dan juga Kepala Dinas Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Kita akan mencoba membaca apa saja sebetulnya isi dari surat ini. Dalam rangka persiapan penyaluran dana BOS reguler tahap ketiga tahun 2021 dan perhitungan kebutuhan dana BOS reguler tahun 2022, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penyaluran dana BOS reguler tahap ketiga tahun 2021 diberikan kepada satuan pendidikan tingkat dasar, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, di sini dijelaskan yaitu mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan 31 Agustus 2021. Artinya ini kita masih punya waktu sampai tanggal 31 Agustus begitu ya. Nah, kalau kemarin sampai tanggal 20 Agustus itu perubahan rekening jika memang rekeningnya bermasalah. Nah, kalau yang ini adalah pemutakhiran Dapodik itu sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan itu sampai tanggal 31 Agustus. Kemudian yang kedua, memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik. Jelas ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Ini harus sesuai dengan Juknis tentunya. Selanjutnya, memiliki jumlah peserta didik sedikitnya 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Kemudian tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap ke-1 tahun 2021. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh kita semua bahwa di poin D di sini dijelaskan bahwa memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Nah, ini dikecualikan bagi memang satuan pendidikan yang termasuk ke dalam daerah khusus. Ada Permendikbud lain yang menjelaskan tentang peserta didik paling sedikit di bawah 60. Di video sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana jika sekolah saya siswanya kurang dari 60? Nah, hal itu bisa terjawab oleh Permendikbud berikutnya. Bapak dan Ibu nanti bisa mengecek sendiri tentang daerah khusus itu yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap ke-1 tahun 2021. Nah, mumpung sekarang masih ada kesempatan, saya selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua, jika memang yang belum melaporkan realisasi penggunaan dana BOS tahap ke-1 tahun 2021, ayo segera diinput di portal BOS. Sampai hari ini misalkan Bapak dan Ibu masih belum menginput realisasi BOS-nya, mendingan dari sekarang, mumpung kita masih punya waktu begitu ya, sampai tanggal 31 Agustus. Kalau misalkan lepas dari tanggal 31 Agustus, maka bisa dipastikan Bapak dan Ibu
sekolahnya tidak akan ditetapkan sebagai penerima dana BOS. Saya kasihan dan saya selalu mengingatkan berulang-ulang dalam setiap video tentang BOS, ayo diinput dulu ya Bapak dan Ibu realisasi BOS tahap ke-1. Nah, bagaimana dengan tahap kedua begitu ya? Apakah harus diinput sekarang? Saya rasa untuk tahap kedua, jika memang kalaupun sudah selesai, sudah dibuat, jangan dulu diinput ya, karena sekarang masih bulan Agustus. Tenggat waktunya adalah sampai akhir Agustus. Nanti saja di awal-awal September itu baru diinput. Itu ya. Itu syarat-syarat ditetapkan sebagai penerima dana BOS tahap ketiga tahun 2021. Kemudian di poin kedua di sini dijelaskan ini berdasarkan Dapodik per 16 Agustus 2021 satuan pendidikan yang sudah melakukan sinkron. Ini baru 76%. Yang belum melakukan sinkron sebanyak 23%. Bapak dan Ibu bisa lihat di tabel ini, jika memang Bapak dan Ibu belum melakukan sinkron, cepat-cepatlah begitu ya, berkomunikasi dengan operator Dapodik di setiap kecamatan ataupun juga di setiap wilayah agar masuk di gelombang pertama di tahap ketiga. Di sini Bapak dan Ibu dijelaskan di poin yang ketiga, besaran penyaluran sebagaimana butir ke-1 dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan nomor induk siswa nasional yang valid sesuai dengan cut-off 31 Agustus dikalikan dengan satuan biaya majemuk yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Kemarin di video sebelumnya ada yang bertanya begitu ya, dan saya belum menerima surat ini. Ternyata Bapak dan Ibu, besaran satuan siswa peserta didik itu dihitung berdasarkan nomor induk siswa nasional yang valid sesuai dengan cut-off 31 Agustus nanti dikalikan setiap satuan pendidikan. Ada yang bertanya, apakah siswa itu NISN-nya belum keluar, apakah akan mendapatkan dana BOS atau tidak? Nah, ketika kita melihat di poin yang ketiga ini, ternyata besaran penyaluran dana BOS itu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan nomor induk siswa nasional yang valid sesuai dengan cut-off 31 Agustus 2021. Jelas ya? Jadi kalau melihat dari pernyataan ini, NISN itu menjadi syarat mutlak untuk cut-off. Artinya ketika cut-off selesai, maka otomatis siswanya juga NISN-nya pasti sudah ada. Bagaimana dengan siswa yang belum keluar NISN-nya? Ya, ditunggu saja begitu ya sampai keluar NISN. Mumpung masih ada waktu bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai siswa pindahan ataupun juga NISN yang belum keluar, mendingan dicek aja ke operatornya cepet-cepet begitu ya. Nah, buat akang-akang, teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin bertanya tentang bagaimana dengan nasib siswa yang belum mendapatkan NISN, apakah itu akan dihitung jumlah dana BOS-nya atau tidak? Kalau melihat dari ini, jelas dasarnya adalah NISN. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, berdasarkan butir 1 dan 3, maka ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang digarisbawahi oleh kita semua, bahwa memerintahkan kepada Kepala Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus. Kemudian, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginput data izin menyelenggarakan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran data izin pendirian data operasional melalui laman Perpal. Ini satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS tahap ke-1 dengan lengkap dan benar sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan pada aplikasi Arkas atau aplikasi BOS Salur. Melakukan verifikasi dan validasi data rekening satuan pendidikan melalui laman BOS Kemdikbud. Poin yang kelima di sini, apabila satuan pendidikan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik sebagaimana dijelaskan tadi di atas, maka satuan pendidikan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai satuan pendidikan penerima dana BOS reguler tahap ketiga tahun 2021 dan tahun 2022, dan biaya operasional satuan pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau badan hukum penyelenggara sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau memang kita tidak melakukan sinkron, maka ya jangan harap Bapak dan Ibu akan menerima dana BOS begitu ya. Lalu dari mana dana BOS-nya? Dana BOS-nya itu diserahkan kepada pemerintah daerah atau badan hukum penyelenggaranya. Selanjutnya, di sini di poin yang ke-6, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2020 bahwa sisa dana BOS reguler akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS tahun berikutnya.
Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pengelolaan dana BOS reguler di setiap satuan pendidikan. Jika kita melihat di sini, Bapak dan Ibu, di presentasi yang belum melakukan sinkronisasi Dapodik per provinsi. Nah, kalau saya misalkan di sini di Jawa Barat itu belum sinkron itu 3.800-an atau sekitar 19,7%. Nah itu Bapak dan Ibu informasi mengenai persiapan penyaluran dana BOS tahap ketiga tahun 2021 berdasarkan surat dari Dirjen Paudik Dasmen 18 Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat. Saya Rizal Gibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.